Hakikatnya yang menciptakan manusia inilah yang jadi manusia. Kalaulah yang menciptakan manusia itulah sebenarnya yang manusia itu, maka apa yang diperbuat oleh manusia itu sebenarnya perbuatan aku. Karena akulah yang bernama manusia itu. Ini yang disebut namanya tanazul. Balik lagi ke sini. Sempurna, maka aku itu yang memandang. Aku itu yang mendengar, aku itu yang berkata. Bahasa itu bukan hanya sekedar diucapkan, enak didengar, enak disebut. Akan tetapi, walaupun enak disebut, enak didengar, betul-betul diitikotkan ke dalam diri kita ini memang yang melihat itu aku yang melihat tuh. Jangan muncul lagi kesadaran diri kita itu kita yang melihat. Tapi munculkanlah kesadaran Allah. Allah itu yang sadar, sesadar-sadarnya, aku yang Tuhan. Karena aku yang Tuhan, maka aku yang berbuat. Aku yang melihat itu. Ini yang sebut namanya tanazul. Sudah dipatrikan dia. Disitulah letaknya. Setiap pandangan itu sudah bernilai ibadah. Turut ke syariat dia. Setiap apa yang diucapkan sudah bernilai ibadah. Setiap gerak, setiap diam, setiap rasa capek itu sudah bernilai ibadah. Kenapa? Karena sebatang nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini dialah. Itu yang dikatakan daimun tuh. Itu yang dikatakan amal soleh yang berkekalan itu. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Amal soleh yang berkekalan itulah amalan yang terbaik dalam pandangan aku. Kenapa? Karena akulah yang beramal di situ. Inilah orang yang mampu merahasiakan amalnya di hadapan orang ramai. Walaupun dia menjadi imam di dalam sholat, nampak sama makmum dia yang imam, namun sebagai seorang imam, dia mampu menyembunyikan dan merahasiakan amalnya di hadapan jamaahnya. Maknanya, tidak ada lagi rasa keakuan dirinya yang beramal dan beribadah di situ. Itulah orang yang merahasiakan amal itu. Makanya tidak semua orang yang beramal itu mampu merahasiakan amalnya. Ya. Namun yang bisa merahasiakan amalnya adalah orang yang bermakrifat. Tidak lagi terpandang akan dirinya yang merasa dirinya yang beramal. Itu yang Ustaz bahasakan kias. Kalau masih nampak sama Allah diri Bapak Ibu ini yang duduk, maka 1 jam kita duduk di sini, 1 jam dosanya tuh. 2 jam kita duduk di sini, 2 jam dosanya tuh. Kenapa? Karena Allah masih melihat diri Bapak Ibu yang duduk. Lalu bagaimana supaya tidak terpandang dan tidak terlihat oleh Allah Bapak Ibu ini yang duduk? Caranya gimana? Jangan merasa diri Bapak Ibu itu yang berbuat dan duduk di sini. Yang berbuat dan duduk itu tiada lain adalah dirinya. Ketika itu tak tampak sama Allah lagi. Kalau tak nampak sama Allah, siapa yang nampak sama Tuhan? Dirinya sendiri. Itulah khatam kaji sebenarnya tuh. Begitu tuh Pak. Yang kedua, masalah contoh dan kias. Contoh dan kias itu, ini suatu metode untuk menghantarkan kepada kedekatan paham kita. Menghampirkan paham perlu namanya contoh dan kias. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah mengajari manusia itu dengan kias dan perumpamaan, dan Allah mengajari hewan ternak itu dengan cambuk. Kenapa Allah mengajari manusia itu dengan kias dan perumpamaan? Karena manusia itu punya hati dan punya rasa. Ketika manusia itu punya hati dengan rasa, maka Allah menyampaikannya dengan kias supaya hati dan rasa yang ada dalam dirinya itu mampu dia ikro situ. Ini yang disebut namanya ulul albab itu. Ya, ulul albab itu orang yang memiliki pola pikir yang rosi. Rosi itu orang yang memiliki pandangan hati yang dalam dia. Mampu dia mengambil iktibar di balik setiap peristiwa yang terjadi pada dirinya. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah paham makna yang sebenarnya, lalu bagaimana Bapak Ibu punya metode dan cara untuk menghantarkan paham itu kepada kawan? Gunakanlah contoh yang sesuai dalam pandangan Bapak Ibu. Mungkin dan kira-kira contoh ini yang paling tepat bagi teman kita.
Karena tidak semua contoh itu yang bisa dipakai untuk kawan kita. Makanya Ustadz selalu menggunakan bahasa itu, merodif kalimatnya. Merodif kalimat itu, bahasa awak itu sinonim kata. Ustadz selalu menggunakan sinonim kata, tajalli, pancaran, percikan. Dari sekian banyak kata Ustadz itu, mana yang paling sesuai dalam pandangan Bapak Ibu, paling nyaman Bapak Ibu mau pakai kalimat itu. Ada tajalli, ada kenyataan, ada pancaran, ada percikan, ada bahagian, ada serpihan. Mana yang paling nyaman Bapak Ibu menggunakan bahasa Ustadz, pakai itu. Jadi ambil bagiannya masing-masing. Ustadz begitu mencoba masuk ke dalam ruhaninya Bapak Ibu itu. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti pola pikir Ustadz, Bapak Ibu nggak akan pernah sanggup. Tapi Ustadz mencoba masuk ke dalam tuh. Itu. Makanya ada buku satu lagi, masih dalam pengerjaan Ustadz, sudah sampai bab 55 itu betul-betul sudah Ustadz habiskan di situ penghalusan bahasanya. Betul-betul apa yang Bapak Ibu bicarakan itu udah nyata, udah jelas dah itu.